Kemudian Kak Cindy di sesi sebelumnya kan kita bicara tentang disruption ya. Iya. Apapun kita sudah mesti ada di sini. Nggak suka Kak Cindy. Iya. Karena apa? Sekarang ini kan eranya IT ini. Mm-mm. Sudah nggak ada lagi orang cerita IT, nggak IT itu. Mm-mm. Klinik saja sudah mempunyai manajemen klinik kan. Iya, iya. Atau kalau di klinik kita kenal dengan aplikasi klinik. Gitu. Mm. Rumah sakit kan kita nggak bilang aplikasi rumah sakit, tapi SIMRS. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, kemarin kan kita lebih dalam lagi, itu lebih kerucut lagi, kita sudah bilang bahwa sebenarnya BPJS itu juga sudah mendisrupsikan rumah sakit dengan payroll, e-payroll kan. Iya. Kemarin itu udah cerita seperti itu, sehingga pengkodingan dan lain sebagainya itu BPJS sudah menghendaki itu. Lalu sudah ada lagi VDK, yaitu verifikasi di kantor, sehingga kita nggak perlu lagi bawa berkas-berkas ke kantor BPJS. Itu. Nah, ini kita harus beradaptasi dengan itu. Lalu, karena begitu besarnya sekarang industri IT untuk rumah sakit modern itu, pasien sudah semakin mudah untuk mencari, Kak Cindy, mencari informasi. Di waktu-waktu lalu kan kita sudah bilang fungsi gadget itu kan sekarang ya pasien tinggal melihat gadget, dia punya gadget kan, kasih Cindy. Kira-kira target rumah sakit yang dia mau datang itu adalah rumah sakit. Wah, kan begitu kan, Kak Cindy? Kan kita udah bicarakan waktu itu seperti itu. Jadi dia akan mudah mencari info tentang rumah sakit atau klinik, tentang pelayanan yang ada di sana. Nah, sepanjang transformasi yang harus dilakukan secara besar-besaran atau perubahan ini kita lakukan secara besar-besaran itu, ujung-ujungnya kan pasien menjadi puas kan, Kak Cindy ya. Iya. Pasien menjadi puas dan akan muncul tuh voice of mouth positifnya. Positif voice of mouth itu, dia akan menceritakan hal-hal positif. Dan sampai juga akan menjadi ke mouth to mouth marketing tadi kan, atau mouth to mouth promotion tadi. Iya, betul. Nah, jadi efek-efek itu yang betul-betul harus kita lakukan, harus kita berdayakan dan harus kita upayakan gitu. Nah, tapi kembali lagi saat ini melayani pasien itu ya kembali lagi ya tentunya seperti cara pandang pasien terhadap kita pada saat dia memilih rumah sakit untuk datang. Misalnya gini, Kak Cindy dulu pada saat memutuskan datang ke rumah sakit yang dulu kita pernah cerita, pernah opname kan, Kak Cindy kan. Itu kan banyak pertimbangan kan, apalagi di daerah Kak Cindy pasti ada rumah sakit yang bagus tuh ada 2 atau 3 kan. Kenapa kita milih di situ? Pertama, selain BPJS kita juga memberikan keleluasan kita untuk 3 tempat untuk kita sebagai fasilitas lanjutan. Tapi kan kita juga menjadi tempat memilih kan, Kak Cindy. Iya, betul, Coach. Nah, di situ yang kita mesti lihat juga. Jangan sampai kita nggak dipilih tuh. Betul. Iya, karena orang memilih rumah sakit itu kan banyak faktor. Banyak sekali faktor. Pertama, kedekatan dengan rumahnya. Iya. Walaupun dekat, kalau aksesnya nggak bagus, dia akan cari yang aksesnya bagus. Iya. Yang cuma sekali naik kendaraan katanya. Iya, betul. Tuh. Atau di sana parkirnya gampang. Oh, iya. Atau Kak Cindy ada punya pertimbangan lain? Pelayanannya sih, Coach. Pelayanannya. Yang penting sih itu, Coach. Karena waktu itu saya pilih rumah sakit itu, sebenarnya masih ada yang lebih dekat. Tapi saya lebih pilih rumah sakit itu dibandingin yang lebih dekat ini. Kayak gitu, karena pelayanannya lebih ramah, lebih apa ya, lebih itu deh, lebih bagus. Nah, itu kan itu adalah pasien punya pilihan kan. Iya.
kita harus melayani seperti pasien berpikir, memandang kita seperti itu. Jadi saatnya melayani itu seperti cara pasien memandang kita, menilai kita saat mereka memilih itu. Nah itu dia. Kan bisa kan kakak bilang tadi kalau ada yang dekat, tapi karena misalnya pelayanannya baik, biar agak jauh sedikit, kita kan nggak ragu untuk datang ke sana. Betul. Ini harus dibutuhkan kompetensi tuh, kemampuan tuh. Jadi kalau yang kakak bilang tadi itu sangat setuju, di mana dibutuhkan kompetensi, kemampuan untuk melayani seperti yang kakak bilang tadi itu, membuat orang senang, membuat orang ingat akan pelayanan kita. Kita selalu bilang dari awal-awal sesi kita di pertama sampai 10 kemarin, pelayanan itu mulai dari tempat parkir, Kasini. Pelayanan rumah sakit itu dimulai dari tempat parkir. Di parkiran aja kita sudah diperlakukan baik. Wih, senang, hati senang sekali itu. Iya, karena apa? Kita ini kan orang sakit ya, pasien, customer yang datang ke rumah sakit itu adalah orang sakit. Itu oke, ada orang yang mengantarkan dia, tapi ingat, yang paling cerewet di rumah sakit itu bukan pasiennya, tetapi keluarga yang mengantarkan dia itu. Iya, betul banget. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengajak keluarga pasien bekerja sama dengan kita, sehingga memutus akan rasa negatif yang muncul itu. Nah, ini bagi rumah-rumah sakit yang tidak ada pilihan, yang tidak menjadi pilihan, mulai berpikir tentang itu, supaya mereka mulai memilih melakukan hal terbaik dan juga mulai belajar tentang perubahan-perubahan ini, sehingga memunculkan satu kompetensi yang baik. Karena tadi kan kita cerita tuh, Kak Cindy, kalau sekarang ini era IT, pasien punya pilihan untuk rumah sakit yang dia datang. Jadi saat ini industri rumah sakit ataupun klinik dan atau industri kesehatan secara keseluruhan itu sudah berubah. Pola lama itu sudah berubah. Iya, sekarang kita mesti berubah. Inilah yang namanya paradigma baru pelayanan di rumah sakit dan di klinik itu, kasih. Bahwa pola lama sudah berubah dan kita harus berubah. Iya.